Oke, mari kita bahas sebuah pertanyaan besar yang mungkin ada di benak kita semua. Dengan adanya AI, apakah kita benar-benar jadi penulis yang lebih jago, atau kita cuma cari jalan pintas? Nah, pertanyaannya kan, apakah alat-alat canggih seperti ChatGPT ini beneran bikin siswa jadi penulis dan pemikir yang lebih kritis? Yuk kita bedah sama-sama temuan dari sebuah studi baru yang menarik banget soal ini. Untuk mencari jawabannya, para peneliti ini fokus ke sebuah kelompok yang sangat relevan, para mahasiswa vokasi di Tiongkok yang sedang belajar bahasa Inggris. Kenapa mereka? Karena disinilah tantangannya terasa nyata sekali. Coba bayangkan, buat para mahasiswa ini, menulis dalam bahasa kedua itu bukan cuma tugas biasa. Ini adalah sebuah rintangan besar yang menguras pikiran, apalagi dengan berbagai tantangan seperti kurangnya minat, metode ajar yang mungkin sudah usang, sampai tekanan ujian. Oke, jadi para peneliti ini menyiapkan sebuah eksperimen. Mereka mau lihat apakah sebuah chatbot AI bisa benar-benar membawa perubahan yang berarti dalam situasi ini. Mereka melibatkan 80 mahasiswa dari 2 kelas yang berbeda, lalu membaginya menjadi 2 kelompok. Eksperimen ini berjalan selama 7 minggu. Kelompok pertama, kita sebut saja kelompok eksperimen, mereka dibekali alat AI bernama Dubao AI untuk bantu cari ide dan memoles tulisan. Sementara itu, kelompok kedua, kelompok kontrol, tetap belajar dengan cara tradisional, yaitu dengan bimbingan dan umpan balik dari guru. Nah, kedua kelompok ini sama-sama mengerjakan tugas menulis. Kemampuan berpikir kritis dan kepercayaan diri menulis mereka diukur di awal, sebelum eksperimen, dan di akhir setelah 7 minggu berlalu. Sekarang kita sampai ke bagian yang paling ditunggu-tunggu. Apa kata data setelah eksperimen ini selesai? Hasilnya ternyata cukup bikin kaget. Ini dia nih, pertanyaan utamanya. Setelah 7 minggu, apakah kelompok yang pakai AI benar-benar jauh lebih unggul? Jawabannya, ternyata tidak. Studi ini menemukan tidak ada perbedaan yang signifikan secara statistik antara kedua kelompok. Betul sekali, walaupun sudah pakai alat AI yang canggih, kelompok eksperimen ini ternyata nggak menunjukkan lonjakan yang berarti dalam hal kepercayaan diri menulis ataupun kemampuan berpikir kritis mereka, jika dibandingkan dengan kelompok yang belajar secara konvensional. Tapi tunggu dulu, ceritanya nggak berhenti di situ. Kalau kita gali datanya lebih dalam lagi, kita bakal nemuin sesuatu yang sangat menarik. Coba kita lihat grafiknya. Meskipun secara statistik nggak signifikan, skor kelompok yang pakai AI itu peningkatannya sebenarnya lebih tinggi loh daripada kelompok kontrol. Ini seakan-akan jadi petunjuk bahwa ada sesuatu yang positif yang terjadi, meski masih tersembunyi. Dan ternyata memang ada satu area spesifik di mana AI ini benar-benar memberikan dampak yang bisa diukur. Nah, disinilah letak temuan kuncinya. Kelompok AI menunjukkan peningkatan yang signifikan di area yang disebut konstruksi bahasa. Gampangnya, ini adalah kemampuan mereka untuk menyusun dan merangkai kata-kata untuk menuangkan pikiran mereka ke dalam tulisan. Jadi, tulisan mereka jadi lebih terstruktur. Oke, jadi pertanyaannya sekarang, kenapa bisa begitu? Kenapa peningkatannya hanya di satu area saja, tapi tidak secara keseluruhan? Nah, para peneliti punya 2 teori utama untuk menjelaskannya. Teori yang pertama adalah soal beban kognitif. Begini, bayangkan otak kita itu punya kapasitas terbatas. Nah, bagi seorang pemula, belajar nulis sambil belajar pakai alat AI baru itu seperti menjalankan 2 program berat sekaligus. Otak jadi overload dan akhirnya jadi lebih susah untuk fokus ke hal-hal yang lebih rumit seperti berpikir kritis. Lalu yang kedua, ini soal kepercayaan diri. Membangun rasa percaya diri dalam sebuah keahlian yang rumit seperti menulis itu butuh proses dan waktu yang panjang. 7 minggu menurut penelitian ini mungkin terlalu singkat untuk bisa membangun kepercayaan diri itu secara kokoh. Jadi, kesimpulan pentingnya adalah bukan soal pakai atau tidak pakai AI, tapi bagaimana cara kita menggunakannya. Itulah yang paling menentukan. Ini soal mengubah cara kita memandang AI, bukan lagi sebagai asisten yang tugasnya cuma benerin grammar dong, tapi sebagai partner untuk diajak, coba deh tantang argumen saya ini. Beda kan? Artinya, kita harus lebih strategis. Pertama, bekali siswa dan guru dengan literasi digital yang mumpuni. Kedua, buat tugas yang memang sengaja dirancang untuk mendorong pemikiran mendalam bersama AI. Dan ketiga, manfaatkan AI untuk menangani hal-hal dasar supaya otak kita bisa lebih fokus pada hal yang lebih penting, berpikir kritis. Nah, pelajaran ini berlaku untuk siapa saja, entah Anda pelajar, profesional, atau siapapun. Intinya, saat Anda pakai AI, jangan cuma minta jawaban instan. Ajak AI untuk jadi teman diskusi, jadi partner berpikir Anda.
Jadi, apakah AI ini alat super yang bisa bikin kita pinter, atau cuma sekedar tongkat penopang yang canggih? Studi ini sepertinya menunjukkan bahwa jawabannya sepenuhnya ada di tangan kita sendiri, tergantung bagaimana kita memilih untuk menggunakannya. Terima kasih sudah menyimak pembahasan kali ini.